Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA. Jadi ini adalah minggu keempat kita dalam pertemuan IPA. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk terus belajar tentang IPA. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, Ustazah ingin mengingatkan kembali, apa sih sistem reproduksi itu? Jadi, reproduksi adalah kemampuan setiap jenis makhluk hidup itu untuk terus berkembang biak atau menghasilkan yang namanya keturunan. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Jadi, sehingga suatu makhluk hidup itu tidak akan mudah punah. Ya, jika dulu ada satu makhluk hidup, kemudian sekarang makhluk hidup itu tidak ditemukan atau bahkan susah ditemukan, berarti tingkat reproduksinya itu sangat rendah. Tapi jika dari dulu sampai sekarang makhluk hidup itu ada terus, tidak punah-punah, maka tingkat reproduksinya itu sangat tinggi. Contohnya adalah manusia, ya kan? Tidak punah-punah sampai sekarang. Tidak ada habisnya nih manusia. Berarti tingkat reproduksi pada manusia itu sangat tinggi. Kemudian, sistem reproduksi pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Demikian pula, cara reproduksi makhluk hidup juga berbeda. Ada nih, makhluk hidup yang menghasilkan keturunan tanpa melakukan perkawinan. Ada juga makhluk hidup hanya dapat menghasilkan keturunan dengan cara melalui perkawinan. Nah, pada bab ini, kita akan mempelajari mengenai cara reproduksi, tumbuhan, dan juga pada hewan. Silahkan dibuka bukunya masing-masing di halaman 27. Sudah dibuka? Jika sudah dibuka, secara garis besar, reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada aseksual, yaitu yang biasa kita sebut dengan vegetatif. Ini yang namanya tanpa perkawinan. Kalau tanpa perkawinan berarti hanya butuh satu induk saja pada tumbuhan itu, ya. Kemudian ada reproduksi secara seksual atau yang biasa kita kenal dengan reproduksi generatif. Nah, ini melalui perkawinan, berarti harus ada dua induk karena melakukan perkawinan. Itu perbedaannya. Kemudian, silahkan dibuka bukunya halaman 28. Adapun reproduksi vegetatif yang akan kita pelajari hari ini, reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu banyak macamnya, mulai dari rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan spora. Untuk yang pertama, kita belajar mengenai reproduksi vegetatif secara rizoma. Apa sih itu rizoma? Yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi batang ini tumbuh di dalam tanah dan juga berbuku-buku. Contohnya yang mana berbuku-buku? Contohnya ini. Ini adalah berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi secara rizoma adalah lengkuas seperti gambar ini. Selain lengkuas, ada juga jahe. Nih, dia punya buku-buku juga, ini tumbuh di dalam tanah. Kemudian ada kunyit, juga berbuku-buku dan tumbuh di dalam tanah, serta ada yang namanya kencur. Mungkin yang belum pernah lihat kencur seperti ini, model gambar kencur. Ya. Dia juga termasuk dalam reproduksi vegetatif secara rizoma. Selanjutnya, reproduksi vegetatif secara umbi lapis. Batang yang tertutup lapisan daun yang berdaging. Kemudian berbuku-buku sangat rapat. Ini batangnya daunnya berdaging. Kemudian ini juga buku-bukunya sangat rapat. Selain bawang merah, ada juga contohnya yang lain adalah bawang putih.
kemudian bawang bombay. Ini juga ada buku-bukunya kelihatan ya, walaupun agak samar ya. Selanjutnya, reproduksi vegetatif secara umbi batang. Apa itu umbi batang? Berarti batangnya yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan di dalam bentuk amilum atau pati, atau yang biasa umum kita dengar adalah karbohidrat. Salah satu contohnya adalah talas, ya. Kemudian, contoh dari reproduksi vegetatif pada tumbuhan yang lain adalah umbi akar, di mana akar yang digunakan itu untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti gambar ini adalah bengkoang. Ada juga singkong, dan ada juga yang lainnya. Kemudian, reproduksi vegetatif selanjutnya adalah tunas. Tunas ini sering banget didengar ya kan? Berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Salah satu contohnya adalah apa ini? Bambu, tumbuhan bambu, tanaman bambu, ya. Contoh yang lain adalah pisang nih, umum banget nih kita dengar. Ini contohnya, ditunjuk garis panah merah. Kemudian, reproduksi vegetatif selanjutnya adalah tunas adventif. Tadi kalau tunas itu berasal dari ujung batang atau ketiak daun, berarti kalau tunas adventif merupakan tunas yang tidak tumbuh dari ujung batang ataupun dari ketiak daun. Contohnya ini adalah cocor bebek, dia tumbuh di ujung daunnya. Ujung daun ya, bukan ketiak daun, di ujung-ujung daunnya. Ini jika dilepas atau berpisah dari induknya, maka akan bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Selanjutnya, ada reproduksi vegetatif secara stolon atau geragi, yaitu batangnya yang tumbuh menjalar di atas tanah. Jadi ini batang menjalar di atas tanah. Jadi stolon ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru ini tetap berhubungan dengan tumbuhan induk. Misal, ini adalah tumbuhan induknya. Ini adalah batang yang menjalar di atas tanah, inilah namanya stolon. Kemudian nanti ada tunasnya membentuk tumbuhan baru. Kemudian nanti batangnya menjalar lagi di atas tanah. Begitu seterusnya. Contohnya adalah stroberi, pegagan, dan yang paling sering kita temukan di lingkungan sekitar kita adalah rumput teki. Nah, mungkin bagi yang baru tahu, ternyata rumput teki ini adalah dia bereproduksi secara vegetatif, stolon atau geragi. Kemudian, reproduksi vegetatif yang terakhir adalah spora. Apa itu spora? Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Jadi ini adalah lapisan pelindungnya, di mana di dalamnya terdapat beberapa spora. Nah, ini spora pada tumbuhan paku. Kalau kalian pernah melihat tumbuhan paku, di belakangnya ada bintik-bintik, itu adalah sporanya. Nah, ini sebagai alat persebaran yang mirip dengan biji. Mirip loh ya, tapi bukan biji, tapi mirip dengan biji. Ada tumbuhan paku, pakuan, kemudian ini adalah tumbuhan lumut. Ternyata lumut juga punya yang namanya spora nih. Tapi jarang kita lihat ya, jarang terlihat yang ini. Yang bisa kita lihat adalah lumut yang langsung seperti yang saya tunjukkan di kursor. Bagi yang pernah melihat ini, nah jangan bingung bahwa ternyata ini adalah spora dari lumut. Oke, sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ini sudah pernah dibahas juga di SD, ya. Jadi, Ustazah di pertemuan ini hanya mengingatkan kembali, untuk tugas nanti akan di-share melalui Google Form. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung japri ke Ustazah ya. Sekian dari Ustazah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.